Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Kisah Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Sahabat, apa kabar semua? Semoga pada kesempatan ini sahabat beserta keluarga pada sehat-sehat semua. Seperti apa kami adanya sekarang ini, saya bersama Kak Yati Malaranga. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas tentang profil Puarta Latentri Tatta, karena beberapa tayangan sebelum ini membahas Arum Palaka, tapi saat ini kita akan membahas profil Arum Palaka Latentri Tatta pertama Lampe Gumuna. Bagaimana, Kak? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bincang-bincang lagi di kesempatan sore hari ini dengan suasana yang mendung sedikit tapi tidak panas juga, enak, adem rasanya. Mudah-mudahan tayangan video ini juga membuat kita adem semua. Amin. Berbicara mengenai Kerajaan Bone, kita tidak terlepas daripada Raja yang ke-15 Latentri Tatta yang berjuang untuk membebaskan semua orang-orang Bugis mungkin pada saat itu. Nah, mungkin sebelum kita berlanjut ke perjuangan beliau ataupun bagaimana beliau membebaskan orang Bugis dari penjajahan pada masa itu, mungkin sebaiknya kita membahas dulu bagaimana sih sebenarnya masa kecil beliau, apa yang melatar belakangi sehingga beliau begitu gigih untuk membebaskan bangsa Bugis pada saat itu. Ini mungkin sebuah mewakili ya, karena mungkin setelah video-video kita banyak dibahas Arum Palaka, kok Arum Palaka Latentri Tatta belum ya, jadi ini permintaan mungkin ya. Nah sebelum kita mengulas tentang beliau, mulai ini sahabat ya, kami mengajak semua sahabat untuk sama-sama atau bersama membacakan surah Al-Fatihah buat Puarta. Semoga semua kita di alam sana, terpilih khusus Puarta, dalam keadaan bahagia di tempat yang terbaik. Melalui kesempatan ini kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Berbicara tentang sosok Latentri Tatta ya. Jadi kita fokus Arum Palaka, ini fokus Latentri Tatta. Raja Bone ke-15. Jadi di antara daftar nama raja-raja Arum Palaka tersebutlah Arum Palaka Latentri Tatta yang merupakan Raja Bone ke-15. Di mana masa kecil beliau dikatakan beliau lahir di Lamata, di daerah Sopeng, Kabupaten Sopeng sekarang ini, Kecamatan Marariwawo di Lamata, pada tanggal 15 September 1634. Ini menurut catatan sejarah yang ada. Beliau terlahir sebagai pangeran seperti layaknya pangeran-pangeran lain, di mana beliau hidup dalam protokoleran istana, diasuh sesuai dengan didikan istana. Namun bedanya pada masa kelahiran Puarta atau pada masa kecil Puarta ini, kerajaan Sopeng dan Bone waktu itu masuk dalam situasi atau zona panas politik. Nah, di mana kerajaan Sopeng yang waktu itu masih terikat, yang tetap terikat dengan koalisi Talumpoco dengan kerajaan Bone. Jadi ketegangan politik yang ada dalam kerajaan Bone itu juga berimbas kepada kerajaan Sopeng. Apalagi keluarga Puarta Latentri Tatta dikatakan ibu beliau Latentri Sui Datu Marariwawo adalah putri daripada Latentri Sultan Adam, Raja Bone ke-11. Nah, sementara tadi Latentri Sultan Adam ini menikahi tadi Webaji, putri dari Lemah Koroda. Jadi
terah daripada puata Latan Ditata ini terah Sopeng Bone, di mana lah Makaroda itu Sopeng menikahi putri oleh Botoy Raja Bone Kanap, terus lahir Lewe Baja dinikahi lagi oleh Latan Dirwa Sultan Adam, lahirlah lagi Latan Deswi Datu Mario Riwawo, ya, melahirkan lagi puata Latan Ditata Arum Palaka. Jadi silsilah atau nasab daripada puata Latan Ditata ini tidak lepas daripada darah Bone dan Sopeng. Jadi terkadang ada saudara kita ini Arum Palaka Sopengnya betul, Bone ya benar, karena ibu dari Bone, ayahnya dari Sopeng, kakeknya dari Bone, neneknya dari Sopeng. Jadi antara Sopeng Bone dari darah puatannya ada balance. Ya, kembali tadi bahwa di mana situasi pada saat itu terjadi ketegangan, di mana imbas daripada puata Lamak Dermeng Matino di Bukaka, di mana pada waktu itu puata menerapkan syariat Islam yang aktif, di mana dikatakan beliau setelah menerima Islam atau setelah menjalankan Islam, beliau itu tadi menerapkan syarat-syarat Islam. Beliau adalah seorang dai, penyiar Islam yang sangat-sangat fanatik ya, kalau bahasa sekarang. Di mana salah satu kebijakan puata yang dianggap ketat itu tadi penghapusan sistem perbudakan. Yeah. Jadi beliau menghapuskan sistem perbudakan, di mana beliau mengatakan bahwa tempeding dipakare sosep dia rupa tau sengadina dipak berekengi pakurus sumengena riola temarakona tetik kusena. Terjemahnya secara bebas, beliau mengatakan bahwa tidak pantas dipekerjakan seseorang sebagai budak, kecuali kita membayar upah mereka sebagai itu tadi imbas jasa dari yang mempekerjakan sebelum kering tetesan keringat orang yang dipekerjakan. Jadi di sini kita melihat puata itu sangat-sangat merasakan atau sangat-sangat memahami hak daripada para pekerja, para buruh. Kita dengan kata beliau tempeding pakai saya di rupa tahu tidak boleh tidak dipekerjakan seorang manusia sebelum kita memberi upahnya sebelum ini tetesan keringatnya kering. Nah, termasuk di budak. Jadi terjadilah sebuah gejolak besar di dalam pemerintahan kerajaan Bone, di mana ini tadi puata dengan kebijakannya tadi menghapuskan perbudakan. Efeknya berbenturan dengan ibunda beliau, di mana ibunda puata ini Hutan Resoloro pertama kali Datu Patiro memiliki ratusan budak, kalau tidak berlebihan dikatakan ribuan budak. Nah, efek ini tadi terjadilah pertentangan politik para bangsawan kerajaan Bone. Akhirnya singkat cerita berkumpul menjadi satu kubu penentang kebijakan yang dipimpin oleh ibunda puata. Akhirnya ibunda puata ini meminta perlindungan atau meminta bantuan kepada kerajaan tetangga untuk menghukum putranya, yakni dalam hal ini puata Lamak Dermeng. Nah, singkat cerita nanti kita bahas pokok di Lamak Dermeng kasus ini cerita ini. Singkat cerita terjadilah invasi militer dari kerajaan sebelah ke kerajaan Bone, yang mengakibatkan tadi perang yang luar biasa, di mana pihak invasi tadi yang terdiri dari pasukan koalisi menggempur pertahanan Bone, di mana dalam pertahanan itu dalam laskar itu adalah prajurit-prajurit atau laskar Bone gabungan dengan tadi Sopeng yang pro kepada kebijakan puata Lamak Dermeng. Akhirnya singkat cerita invasi ini berhasil, pasukan koalisi ini berhasil mematahkan perlawanan Raja Bone, yang mana benteng terakhir Bone itu Beta Pasempe berhasil direbut, akan dikatakan Beta Pasempe. Disinilah
diasingkan, ditawan lah Watala Matarameng beserta pengikutnya yang tersisa yang terdiri dari bangsawan tinggi, pemimpin-pemimpin yang ada di prajurit itu, termasuk keluarga Datuk Lompul Potobuna, orang tua daripada Arung Palangka, Wetan Reswi, ibunda daripada Letnan Ditata, dan si kecil sendiri ini sang pangeran Letnan Ditata sendiri ikut dalam pengasingan tersebut. Nah, dari latar belakang yang diceritakan tadi bahwa di masa kelahiran Watta itu, situasi Bone, kerajaan Bone pada saat itu memang dalam situasi yang cukup genting ya. Terjadi invasi militer lah dari kerajaan sebelah ke kerajaan Bone yang disebabkan oleh ibunda raja sendiri, ya, ibunda raja sendiri. Nah, secara psikologis mungkin akan berimbas terhadap psikologis Watta ini, sehingga masa pertumbuhan seseorang yang biasanya dalam kanak-kanak mungkin ya, ataupun anak-anak itu berada dalam keceriaan ke masa permainannya, masa main-mainnya, mungkin ini tidak dirasakan oleh beliau, gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit pada masa pengasingan beliau itu bagaimana kehidupan. Mungkin ada kita yang dengar ya bahasa tutur ataupun dalam lontara, bagaimana sih sebenarnya di Watta Letnan Ditata ini dalam masa pengasingan ini, pada masa kecilnya ini. Ya. Itulah kalau kita ingin mengulas, sebenarnya ini sangat miris dan sedih. Ya. Perang yang mengakibatkan kekalahan di satu sisi dan kemenangan di sisi lain, itu berakibat sebuah kondisi yang berat bagi pihak yang kalah. Jadi semulia apa dia dalam kondisi yang kalah itu tetap tercoreng dan terhina. Walaupun dia raja, misalkan pangeran, namun dia berada dalam posisi yang kalah, tetap terhina dan malu. Termasuk keluarga kerajaan Bone dan Sompe waktu itu, di mana beliau diasingkan. Namanya tawanan, dia perlakuan tawanan seperti itu. Mungkin tidak ada fasilitas yang spesial seperti halnya sebelum ditawan ya. Tapi syukur takdir menuliskan sesuatu yang baik buat Watta, di mana di usia yang dini itu tadi beliau diasingkan ke tempat tadi pemenang perang. Akhirnya tawanan ini terbagi-bagi. Nasib tawanan oleh pihak pemenang itu tadi menguasai tadi tawanan. Ya mungkin tadi kondisinya luar biasa, sedih, di mana seorang pangeran dalam istana dilelukan, dimanja, dilayani dengan baik. Namun dalam perjalanan dari Bone ke sana luar biasa sedih, luar biasa terpukul. Ditambah lagi perlakuan yang bagaimana saat kita dibagi-bagi, kondisi kejiwaan kita luar biasa kan. Artinya itu tadi takdir Allah memilih yang terbaik buat Watta sang pangeran. Artinya beliau berada dalam seorang yang bijaksana, diambil oleh seorang yang bijaksana, cerdik pandai, seorang Mangkubumi yang luar biasa pengetahuannya, keilmuannya, yang orang Eropa pun menganggap beliau ini tokoh jenius. Artinya beliau dijadikan pembawa puan Salapah tempat siri. Nah, seorang pembawa puan Siripina ini tidak pernah lepas daripada tuannya. Sehingga inilah Allah saat itu katakan tadi, Allah menitipkan takdir yang baik. Beliau itu menjadi petugas membawa puan, di mana beliau tidak lepas daripada atau tidak pernah jauh daripada sang Mangkubumi tadi. Sehingga di mana sang Mangkubumi berada, sang pangeran kecil juga duduk berada di sekitar sang Mangkubumi tersebut. Di mana Mangkubu ini tugasnya adalah melayani mengurusi semua kegiatan kenegaraan dalam hal tingkat tinggi, termasuk
melayani tamu-tamu duta-duta besar dari berbagai kerajaan. Nah, dari interaksi itulah Puata secara tidak langsung terdidik berbagai macam ilmu, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan militer. Kira-kira pada saat itu kalau dia diambil oleh Mangkubumi tersebut dan maksudnya dia pendamping untuk membawa tempat siri itu, berarti mungkin pada saat itu kira-kira umur beliau itu sekitar 7 sampai 8 mungkin. 9 tahun. Ya. Ya. 9 tahun lah ya. Waktu itu 9 tahun. Waktu itu. Berarti dari usia 9 tahun yang mana mungkin pangeran pada saat itu mungkin masih merasa manja, masih dimanjakan di kerajaan. Berarti Puata ini memang sudah bekerja ya. Sudah bekerja meskipun itu sebagai tawanan pada saat itu, tapi selain sebagai tawanan juga sebagai pekerja juga pada saat itu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Bang, apa yang setelah kejadian ini. Nah, setelah tadi waktu memperjalankan kematangan ilmu Puata dengan didikan dan bimbingan yang mungkin tanda petik secara tidak langsung ya oleh Sang Mangkubumi, sang jenius tadi. Iya. Sehingga beliau juga dikatakan fasih berbahasa Eropa dengan berbagai macam bahasa Arab dan lain. Karena dikatakan tadi Sang Mangkubumi ini fasih dengan beberapa bahasa Eropa, sehingga dikatakan bahwa andai kita memejamkan mata dan mendengar beliau berbahasa Portugis, ini orang Portugis yang berkata. Iya. Seolah-olah kita berada di Lisbon, ibu kota Portugis. Saking fasihnya beliau berbahasa Portugis. Seiring berkembangnya waktu sampai beliau berumur dewasa, tadi beliau tetap mengabdi di Mangkubumi tersebut, sehingga tibalah saatnya takdir menuliskan yang lain. Jadi pada masa kecilnya itu sudah bergaul dengan kalangan pejabat ya pada saat itu, meskipun itu dilakukannya secara tidak langsung. Jadi mungkin secara psikologis dan secara pengetahuan dia mungkin bisa menyerap dari sana apa yang dilakukan pada saat itu, saat Mangkubumi itu berdiskusi dengan pada pejabat-pejabat dari negara lain. Tapi mungkin ini secara tidak langsung karena dia memang Tugasnya ya. pada saat itu memang dia, maksudnya dia tidak pernah dilatih oleh Sang Mangkubumi. Maksudnya diajari begitu, dididik secara mungkin maksudnya ya dididik lah, maksudnya sebagai anak kecil, sebagai mungkin Mangkubumi ini sebagai orang tua, bahwa dia memberikan pendidikan meskipun itu secara tidak langsung daripada Puata ini. Nah, itulah tadi saya bilang bahwa Tuhan menuliskan takdir yang bagus. Jadi sehingga beliau berada di dekat orang yang luar biasa. Nah, berada di dekat orang luar biasa itu sama kita dengan berada di dekat penjual minyak wangi ya. Iya. Jika tidak kita terpercik minyaknya yang wangi, kita mencium aromanya yang wangi. Jadi beginilah mungkin ilustrasi Puata, di mana beliau di samping mungkin namanya orang bijak dan pintar, mungkin terkadang melalui petuah-petuah Sang Mangkubumi ini memberi wejangan kepada Puata, sang pangeran. Nah, orang yang bijak tadi, kalimat-kalimat yang dianggap biasa bisa menjadi sebuah luar biasa bagi orang awam. Nah, mungkin dari akumulasi itulah Puata mencerna, mengumpulkan, menindaklanjuti. Apalagi tadi itu di sepanjang hari-harinya Puata sibuk, Sang Mangkubumi tadi sibuk dengan tamu-tamu urusan negara berbagai bangsa. Nah, disinilah secara tidak langsung Puata juga mengetahui perkembangan dunia di luar, bangsa-bangsa di luar, bangsa-bangsa imperialis, di mana waktu ini
kerajaan Samangkubumi merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia Timur. Nah, waktu itu terjadi juga gap kekuatan di lautan antara kerajaan Samangkubumi tadi dengan bangsa-bangsa imperialis di laut. Nah, setiap keluh kesah, setiap tindakan atau setiap ultimatum atau setiap ancaman atau setiap pembelaan dari kerajaan ini tadi Mangkubumi terdengar oleh telinga sang pangeran. Jadi tadi itu inilah sebuah luar biasanya Puatan, karena di samping dia terlahir atau berada dalam masa anak-anak yang mungkin ada jeda waktu juga bermain sama pangeran-pangeran yang lain. Iya. Nah, tapi di sisi lain dia mendapatkan pendidikan yang privat luar biasa yang tidak dinikmati pangeran-pangeran lain tadi. Karena beliau begitu berada di ruangan Samangkubumi, otomatis ruangan ini tertutup buat yang lain. Nah, beliau berkesempatan untuk itu tadi, mengikuti perkembangan-perkembangan itu dengan siraman-siraman ilmu yang tanpa disadari ini adalah sebuah siraman ilmu buat bekal secara pribadi Puata dalam pribadinya, dirinya, maupun buat nanti sebagai pemimpin di kelak kemudian hari. Oke. Biasanya kalau misalnya dalam suatu kerajaan itu pangeran-pangeran yang mulai tumbuh misalnya di masa kanak-kanak itu biasanya mereka diajari untuk berkuda, diajari untuk perang, taktik perang, atau pendidikan apapun mungkin pada saat itu, mungkin pendidikan agama, pendidikan formal. Jadi mungkin ada saat-saat jam-jam tertentu pangeran itu harus begini, harus berkuda, harus memanah, harus mengaji. Mungkin pada saat itu karena Islam memang sudah dianut pada saat itu. Apakah pendidikan seperti ini tidak didapatkan oleh Puata pada saat itu? Dan mungkin pangeran-pangeran yang berada di kerajaan tersebut mungkin ada pendidikan khusus dan jam-jam tertentu atau schedule yang pasti bahwa jam segini harus begini, jam segini harus begini. Apakah Puata ini tidak, maksudnya mungkin dengan kebijakan dari kerajaan itu memasukkan juga Puata di dalam pendidikan sampai saat ini ya, maaf, mungkin karena kedangkalan ilmu saya, kekurangan referensi yang kami temui, kami tidak mendapati hal-hal seperti itu. Jadi kami berkesimpulan bahwa nasib seorang tawanan, seorang bangsa yang dikalahkan, otomatis tidak, mungkin memang tidak diberi kesempatan. Kenapa? Tadi status beliau itu tadi, walaupun dia pangeran dari bangsa yang dikalahkan, status di kerajaan itu beliau adalah keluarga tahanan yang diasingkan. Syukur-syukur diambil oleh Samangkubumi. Tapi itulah tadi, Tuhan memiliki rencana yang lain. Allah mentakdirkan dengan takdir yang bagus, sehingga di mana mungkin para pangeran tadi privat dengan ilmu-ilmu yang sudah dijadwalkan oleh istana, beliau sibuk dengan tugas-tugas. Namun dalam tugas itu beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa yang seperti katakan tadi, mengalahkan daripada ilmu-ilmu daripada apa yang di luar diajarkan tadi di tempat lain di pangeran-pangeran tadi. Berarti mungkin ilmu yang dia dapatkan ya secara non formal betul sekali. Sehingga tapi saat muncul beliau selaku ini pemuda atau pembaharu, banyak yang tercengang. Kejeniusan beliau, kehebatan beliau, kok sampai mengalahkan di atas rata-rata mereka. Nah, mungkin saya bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa pada masa kecil beliau memang sudah berada dalam masa kesusahan ya. Masa pada saat itu terjadi prahara yang begitu dahsyat mungkin di kerajaan Bone, sehingga dijadikan sebagai tawanan mulai dari kakek mungkin sampai dia sendiri sebagai cucu pada saat itu. Jadi mungkin pada masa kecil beliau ini memang bisa dikatakan sangat menyedihkan ya Bung ya, dan dia tidak mendapatkan
pendidikan yang formal selayaknya pangeran-pangeran yang pada saat itu yang sedang tumbuh. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan sedikit pun dari kesimpulannya bagaimana dari masa kecil beliau ya. Kita fokus pada masa kecil beliau dulu. Jadi kesimpulan saya dari kesempatan ini bahwa itu tadi, semulia apa kita bangsa yang terkalahkan di negara kita dalam kondisi selaku tawanan, otomatis hak-hak mulia itu terkadang terenggut, terambas. Namun itu tadi, dimanapun kita berada, jika takdir baik mengikuti kita, hanya itu tadi, kemuliaan juga akan kita dapati dalam bentuk dan cara lain. Jadi alhamdulillah tadi dikatakan bahwa puasa sejak kecil miris dalam itu tadi situasi genting, kondisi politik yang panas, akhirnya pecah perang dengan penyerang invasi pasukan polisi terhadap Bone dan Sopeng, akhirnya terkalahkan, akhirnya menjadi sebuah bangsa yang terjajah, dan dikatakan dibuat tanah boleh 10 pintu tong tanah sebagai akibat bangsa yang terkalahkan, akhirnya menjadi keluarga tawanan. Nasib seorang tawanan, bangsa yang terkalahkan, otomatis seperti itu. Otomatis hak-hak pribadi, hak-hak istimewa terlepas, dan bahkan mungkin berada dalam titik nadir sebagai bangsa yang tadi dijajah, dipuata dengan menerima keadaan yang bagaimana, pahit, getir. Tapi alhamdulillah Tuhan menginginkan yang terbaik buat kedepannya. Beliau dititip atau dipelihara oleh Mangku Bumi yang cerdas, bijaksana, dan luar biasa jenius. Nah, inilah tadi menjadi insya Allah awal atau menjadi modal bagi beliau buat hari-hari berikutnya. Mungkin kesempatan ini seperti itu kesimpulan saya tentang beliau masa kecilnya ya, sampai mungkin mungkin bisa ditutup. Alhamdulillah sudah sahabat Batara Jasa Gila Channel, demikianlah bincang-bincang kami pada saat ini bersama kayak di Malarangan tentang profil Puatan Tenditata Arumpalaka di masa kecil, dimana waktu itu Bone dalam masa kekalahan dan dijadikan itu tadi istilah seperti itu tahun rinda Patana Bone. Nah, inilah Arumpalaka kecil Tenditata ikut dalam penghasilan tersebut. Ikuti terus pembahasan-pembahasan kami di part-part berikutnya. Semoga ada hikmahnya buat kita semua. Segala kekurangan adalah itu tadi kebodohan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Untuk sahabat Batara Aji Sakila Channel, kami mohon dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan dukung terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah,